Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Ivana Zakwan dengan NIM 073001000002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas ke-9 mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Yang pertama ada interaksi batuan dengan penyangga. Perilaku dari sebuah terowongan dan unjuk laku dari sistem penyangga tergantung pada beban deformasi dari batuan dan penyangga seperti cara dan waktu dari pemasangan penyangga. Interaksi antara penyangga dan massa batuan secara kualitatif digambarkan oleh kurva massa batuan. Pada saat terowongan digali, batuan bergerak ke arah dalam. Kurva reaksi dari massa batuan menggambarkan beban yang harus diberikan kepada lantai terowongan untuk mencegah gerakan lebih lanjut. Gerakan terjadi sebelum penyangga dipasang oleh garis OA. Jika penyangga tidak bergerak sama sekali jika ditekan, maka beban penyangga digambarkan oleh garis AA. Tetapi bagaimanapun juga penyangga akan mengalami deformasi bersama dengan deformasi dari dinding terowongan dan keseimbangan. Selanjutnya, teori penyanggaan. Penyangga dalam tambang bawah tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada penyangga alamiah atau natural support. Penyangga alamiah adalah penyangga yang menggunakan material yang berada atau dihasilkan dari proses penambangan itu sendiri. Di penyangga alamiah dibagi menjadi ada yang pertama endapan biji yang ditinggalkan atau tidak ditambang. Yang kedua ada endapan biji kadar rendah setelah dinilai tidak ekonomis, endapan biji ini ditinggalkan sebagai penyangga. Yang ketiga ada waste atau batuan samping atau mineral lain yang tidak ditambang. Yang kedua ada penyangga batuan buatan atau artificial support. Artificial support adalah penyangga buatan yang dilakukan di dalam tambang bawah tanah untuk menjaga kestabilan batuan dan memelihara load bearing capacity batuan yang ada di sekitar lubang bukaan atau terowongan agar tidak terjadi rock failure. Berikut merupakan contoh penyanggaan. Contoh sebuah terowongan digali secara full face dengan pemboran dan peledakan menggunakan penyangga besi yang dipasang sesudah marking horizontal dan vertikal in situ trace. Tahap satu, tunnel face belum mencapai bagian X sama dengan X. Massa batuan yang berada pada bagian di mana terowongan akan dibuat dalam keadaan seimbang dengan massa batuan di sekelilingnya. Pada tahap kedua, tunnel face sudah melewati X strip X dan tekanan penyangga PI yang sebelumnya diberikan oleh batuan yang berada di dalam tunnel atau terowongan turun menjadi nol. Pada tahap ketiga, terowongan sudah selesai di marking dan steel set sudah dipasang dekat dengan face. Tahap keempat, tunnel face maju kira-kira 1,5 diameter dari X strip X dan pengendalian deformasi di dekat face sudah berkurang sekali. Pada tahap yang terakhir, tunnel face menjauh dari X strip X hingga tidak ada pengendalian untuk massa batuan. Macam-macam penyangga. Yang pertama ada penyangga kayu. Sejak lama dikenal sebagai bahan penyangga di berbagai operasi penambangan bawah tanah sebagai bahan penyangga. Contoh penyangga kayu seperti kribbing. Keuntungan penyangga kayu yaitu ringan, mudah dibentuk dan dipasang, akan retak di sepanjang seratnya mudah dideteksi, sisa potongan dapat digunakan sebagai pasak dan lain-lain. Sedangkan kerugian penyangga kayu, yang pertama ada kelembaban dapat mempengaruhi kekuatannya, kedua, mudah lapuk dan mudah terbakar. Yang ketiga, kekuatan mekaniknya tergantung struktur serat dan cacat alami. Berikut di bawah ini ada gambar salah satu contoh penyangga kayu yaitu kribbing. Yang kedua, ada penyangga besi atau baja. Kualitas yang baik dari penyangga besi baja dibandingkan kayu menyebabkan banyak penyangga kayu yang diganti dengan penyangga besi baja, terutama pada lubang-lubang utama. Contoh penyangga besi atau baja adalah I-beam. Di gambar yang samping kiri atas merupakan contoh penyangga gambar penyangga besi atau baja. Keuntungan penyangga besi atau baja yang pertama ada homogen dan memiliki sifat elastisitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh kelembapan. Yang ketiga, lebih tahan lama dari penyangga kayu. Sedangkan kerugian penyangga besi atau baja harganya yang mahal dan sulit pemasangannya karena lebih berat. Yang ketiga ada penyangga beton. Beton adalah campuran antara semen pasir dan air yang kadang-kadang ditambah CaCl2 yang berfungsi sebagai mempercepat waktu pengerasan.
Keuntungannya mempunyai kuat tekan yang tinggi, tahan terhadap pengaruh cuaca dan bahan-bahan mudah didapat. Kerugiannya mempunyai kuat tarik rendah, dapat hancur tiba-tiba tanpa ada tanda atau gejala atau trigger. Hancuran beton tidak dapat digunakan lagi. Yang keempat, ada baut batuan atau rock bolt. Rock bolt merupakan penyangga aktif karena mempunyai sifat memperkuat massa batuan secara langsung. Keuntungannya lebih fleksibel, penghematan biaya material, tahan terhadap korosi. Kerugiannya, yang pertama penyimpanan atau penanganan harus lebih hati-hati. Pemasangan rock bolt memerlukan pemantauan dan pengujian secara khusus. Yang kelima ada war mesh. Biasa digunakan untuk memperkuat dinding, langit-langit, dan pilar terowongan tambang bawah tanah. Dengan demikian, war mesh dapat membantu mencegah mengurangi resiko jatuhnya batu dan bahaya lainnya. Contoh penyangga mekanik. Yang pertama ada hydraulic prop. Tiang penyangga yang pada dasarnya terdiri dari dua silinder di mana silinder satu bergerak di dalam silinder lainnya dengan menggunakan sistem hidraulik. Sedangkan kedua, Power Roof Support atau PRS, suatu bentuk penyangga yang diterapkan di suatu tambang batu bara longwall. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ke-9 kestabilan tambang bawah tanah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.